Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematiknya, yaitu pembelajaran tematik tema 4, subtema keempat, dan pembelajaran kedua. Kalian bisa buka bukunya halaman 156. Nah, di kegiatan yang pertama yaitu kegiatannya yaitu membaca teks dengan suara senyap. Membaca teks dengan suara senyap itu artinya suaranya tidak dikeluarkan. Maksudnya bacanya pelan-pelan saja, begitu ya. Di sini ada sebuah teks. Ini pada hari Ahad kemarin, Ahad itu hari Minggu ya, buat yang belum tahu, warga kompleks Rumah Salman mengadakan kerja bakti. Nah, kalau Bu Herlin tanya ulangi, pada hari apa? Hari Ahad. Siapa yang bekerja bakti? Salman, warga kompleks Rumah Salman. Apa yang mereka kerjakan? Kerja bakti, begitu ya. Mereka membersihkan selokan dan juga jalan-jalan di kompleks. Mereka melakukan secara bersama-sama. Bacalah wacana di bawah ini. Judulnya yaitu tentang kerja bakti. Kita akan baca ya sama-sama. Boleh bacanya, karena tadi membacanya senyap, jadi membaca itu ada dua jenis, ada membaca lantang dan ada yang membaca senyap. Kalau membaca lantang, maka kalian harus membacakannya dengan lantang. Tapi jika membaca senyap, artinya kalian cukup membacanya di dalam hati atau pelan-pelan saja. Judulnya kerja bakti, yaitu kita baca sama-sama. Pada hari Ahad kemarin, Ayah Salman dan warga kompleks mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan selokan, trotoar, dan jalan raya di dalam kompleks. Nah, hal-hal yang menurut kalian penting itu silahkan digarisbawahi seperti ini. Ada pernyataan kapan, siapa, di mana, atau apa yang mereka lakukan. Nah, silahkan kalian garis bawahi ya, seperti ini. Kapan kerja baktinya? Hari Ahad. Siapa yang melakukan kerja bakti? Ayah Salman dan warga kompleks. Bekerja baktinya ngapain sih, atau tujuannya apa sih ini? Tujuannya yaitu mereka membersihkan selokan, trotoar, dan jalan raya dalam kompleks. Begitu ya. Kita lanjutkan. Selain membersihkan sampah, mereka juga merapikan rumput. Kemudian mereka menanam pohon hias. Pepohonan di tepi jalan membuat udara menjadi lebih segar. Nah, ini informasinya yaitu fungsinya kita kerja bakti apa. Nah, salah satunya yaitu agar udara menjadi lebih segar karena ada banyak pohon-pohonan. Selanjutnya, jalanan kompleks pun menjadi lebih indah dan bersih. Nah, ini tujuannya ya. Selokan ataupun saluran air dibersihkan juga karena bila selokan banyak sampah, maka saluran air menjadi tersumbat. Dampaknya saluran air akan meluap ke jalanan dan menyebabkan banjir. Jalanan juga jadi cepat rusak karena terkikis air. Nah, seperti sekarang ya, sedang musim hujan, makanya kita harus menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Karena jika kita membuang sampah, terutama kita membuang sampahnya di selokan, maka nanti selokannya akan tersumbat karena sampah-sampah. Lalu airnya yang harusnya selokan itu menampung air, airnya menjadi meluap dan menyebabkan banjir di area sekitarnya. Begitu ya. Nah, selain menyebabkan banjir juga jalanan jadi rusak karena terkikis air. Kita lanjutkan. Kini selokan dan jalanan kompleks menjadi bersih dan sehat. Lingkungan kompleks menjadi lingkungan yang asri dan sehat. Nah, karena sudah dibersihkan tadi oleh Ayah Salman dan warga kompleks, kini selokannya menjadi bersih dan sehat. Begitu. Ini tujuannya. Tujuan kerja baktinya yaitu agar selokannya menjadi bersih dan sehat, dan lingkungan kompleks menjadi lingkungan yang asri dan sehat.
Nah, di kegiatan 2-nya, silahkan kalian jawab pertanyaannya. Siapa yang melakukan kerja bakti? Sudah tadi ya, guru jelaskan di teks sebelumnya. Lalu yang kedua, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Ada di teksnya, silahkan dibaca lagi. Kapan mereka mengerjakan kerja bakti? Cari yang ada keterangan waktunya. Keterangan waktu itu bisa jam, hari, bulan, tanggal. Nah, cari di sini yang ada keterangan waktunya. Lalu yang keempat, apa penyebab terjadinya banjir? Sudah dijelaskan juga ya. Tadi paragraf 11 ini silahkan dibaca lagi, lalu jawabannya ditulis di sini. Nah, selanjutnya silahkan kalian buka halaman 158. Kegiatan yang pertama yaitu menuliskan sikap yang sudah dilakukan. Ayah Salman dan warga kompleks membersihkan selokan dan jalanan dengan kerja bakti. Kerja bakti adalah kegiatan yang menunjukkan kerjasama. Contoh kerjasama juga ada pada kegiatan siskamling, kerja bakti membersihkan masjid kompleks, dan juga olahraga. Setiap hari Ahad sore mereka juga melakukan olahraga bersama. Ketika berolahraga, kita harus mempunyai sikap saling bekerja sama dan tidak mementingkan diri sendiri. Apakah kamu suka berolahraga secara bersama-sama? Tuliskan sikap apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menunjukkan kerjasama yang baik ketika berolahraga. Nah, di sini tugas kalian yaitu menuliskan sikap untuk mewujudkan kerjasama dalam berolahraga. Kerjasama itu apa sih? Nah, kerjasama itu kompak ya, atau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Nah, agar tercipta persatuan ketika berolahraga, maka diperlukan pula sikap yang baik untuk mewujudkan kerjasama. Di sini sudah diberi contoh satu, yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Jadi ketika kita ingin berolahraga bersama, misalnya bermain voli, permainan voli itu membutuhkan kerjasama. Misalkan nih tidak mementingkan diri sendiri, yang pertama sikapnya tidak mementingkan diri sendiri. Jadi ketika ada bola datang, nih biasanya, jangan biasanya ya, biasanya ada orang yang suka misalkan pengen aku yang terlihat keren misalkan, jadi dia main aja sendiri gitu ya, tapi sikap seperti itu tidak baik, karena seharusnya ketika kita bermain voli harus ada kerjasama di antara para pemain voli, begitu ya. Ini sikap yang pertama, tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua sampai selanjutnya silahkan kalian isi ya. Nah, selanjutnya di halaman 159, kegiatan 2 memberikan tanda pada gambar. Salman juga mempunyai hari berolahraga bersama di kompleks rumahnya. Hari Sabtu pagi adalah jadwal olahraga bersama anak-anak di kompleks. Salman juga bekerja sama dalam berolahraga. Berikan tanda centang pada gambar. Berikan tanda centang pada gambar olahraga yang memerlukan kerjasama dan tanda silang pada gambar olahraga yang tidak memerlukan kerjasama. Nih ada 4 gambarnya. Kira-kira dari keempat gambar ini, mana saja olahraga yang memerlukan kerjasama? Silakan kalian beli tanda centang ya. Centang itu seperti ini. Tapi jika tidak memerlukan kerjasama atau kalau ini permainan sama satu orang juga bisa ya, misalkan, berarti silakan beri tanda silang ya. Begitu. Nah, selanjutnya silakan kalian buka halaman 161. Di kegiatan 1 kita akan membuat kalimat dan pernyataan. Selesai berolahraga bersama, Salman dan teman-temannya beristirahat. Sambil beristirahat, mereka bermain membuat kalimat dan pernyataan. Kita bermain bersama Salman ya. Gunakan kata-kata di bawah ini untuk membuat kalimat dan pertanyaannya. Nih, yang pertama itu jalanan. Dari kata jalanan ini kita harus membuat suatu kalimat yang ada kata jalanannya. Cara membuat kalimat waktu itu sudah dipelajari ya, harus ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, setelah dibuat kalimatnya, buatlah pertanyaannya yang jawabannya adalah kalimat yang kalian buat. Misalnya begini, kalimatnya yaitu jalanan.
Nah, kalian bisa membuat kalimatnya seperti ini. Misalkan jalanannya jadi subjek ya. Gini, jalanan di kota Bandung selalu macet, misalkan begitu ya. Ini jalanannya jadi subjeknya. Jalanan di kota Bandung selalu macet. Nah, sekarang di kolom pertanyaan ini kalian harus membuat pertanyaan yang jawabannya ada di sini. Nah, kalau tadi jalanan di kota Bandung selalu macet, berarti pertanyaannya harus berkaitan dengan harus yang jawabannya itu. Misalkan karena jalanan di kota Bandung, tuh ada nama kota. Kalau ada nama kota itu karena kota Bandung itu nama tempat. Nah, bisa kalian menggunakan pertanyaan untuk menanyakan nama tempat, yaitu misalkan di mana. Kata tanya untuk menanyakan tempat itu di mana. Maka kalian bisa membuat pertanyaannya, di mana jalanan yang selalu macet? Nah, begitu ya, jawabannya adalah jalanan di kota Bandung selalu macet, begitu. Bisa ya? Selanjutnya, silakan kalian kerjakan sampai dengan halaman 162, 162. Nomor 1 yang tadi silakan dibuat ulang, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 soal, silakan dikerjakan dengan baik. Nah, selanjutnya ini menemukan jalan, ini startnya ya. Silahkan kalian temukan jalan sampai ke sini. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga materi hari ini Allah mudahkan untuk kalian pahami ya. Selanjutnya nih ada nasihat untuk kita tentang duniawinya. Bekerja sama ketika berolahraga adalah sikap yang terpuji. Dengan bekerja sama, maka olahraga menjadi lebih menyenangkan. Bekerja sama juga merupakan wujud dari menjaga persatuan ketika berolahraga. Yuk kita jaga persatuan setiap kita berolahraga. Nah, siap ya? Nah, selanjutnya ada yang ukhrawinya nih. Ini bagus sekali untuk kita teladani. Menjadi muslim yang kuat adalah hal yang paling disukai Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah biasa melakukan olahraga dengan Aisyah radhiyallahu anhu. Imam At-Tabrani meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu bercerita, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berlari dan mendahuluiku, akan tetapi aku mengejarnya hingga aku menang. Ketika badanku gemuk, Nabi mengajak lomba lari lagi. Beliau mendahuluiku sambil berkata, wahai Aisyah, ini adalah balasan atas kekalahanku yang dahulu. Berolahraga harus dilakukan untuk menjadi muslim yang kuat. Ayo kita lakukan olahraga rutin untuk menjalankan teladan Rasulullah SAW. Tuliskan olahraga apa yang akan kamu rutinkan untuk menjadi muslim yang kuat. Diskusikan bersama ayah dan ibu, laporkan kepada gurumu. Nah, silakan ditulis di sini ya jawabanmu. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga Allah mudahkan untuk memahami pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.